Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa ar-rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Para orang tuaku yang dicintai Allah, jamaah Masjid Al-Aqsa, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Para guru, para ustadz semua, mohon izin untuk menyampaikan materi pada hari ini yang saya beri tema 4 hal yang dapat menyempurnakan keislaman seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi menulis kitab yang berjudul Qami'ut Tughyan, yang berisi tentang cabang-cabang keimanan. Salah satu bab yang beliau tulis adalah kaitannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotaya. Ada 4 hal yang apabila ada 4 hal ini pada diri seseorang, maka kamula islamuhu, sempurna keislamannya, walau kana min qarnihi, walaupun ada pada diri orang tersebut dari ujung kepala ila qadamihi, sampai ujung kakinya, khotoya, memiliki dosa. Ada 4 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dianggap sempurna keislamannya, walaupun dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya memiliki dosa. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, as-sidqu, kejujuran. As-sidqu bermakna benar, atau suatu kabar, berita, ungkapan, perkataan, dan lain-lain yang sesuai dengan apa adanya. Kebenaran atau sesuatu yang benar, atau hal yang benar. Itu makna as-sidqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Jadi kalimat sidqun atau as-sidqu itu terdapat pada surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita juga bisa temukan pada surat An-Nisa, kalau as-sidqu itu sifat, ya kata benda, kemudian
pada surat An-Nisa ayat 69, as-sidqu di sini menuangkan orang-orang yang berlaku jujur. Jadi as-sidqu itu benar atau jujur. Pada surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama-sama orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya teman. As-siddiqin ya bermakna orang-orang yang jujur. Kalau merujuk pada surat tersebut, surat An-Nisa ayat 69 tadi, ini asbabun nuzulnya adalah ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Nabi lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai lebih dari keluargaku dan hartaku, serta lebih aku cintai daripada anakku. Sungguh seandainya aku di rumah, aku mengingatmu, dan aku tidak sabar untuk berjumpa denganmu dan memandang wajahmu. Kalau aku ingat kematianku dan kematianmu, aku tahu bahwa engkau kelak akan ditempatkan pada sisi yang tinggi, pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku khawatir tidak melihat engkau lagi nanti. Kemudian tidak berjumpa denganmu lagi ya Rasul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak memberikan jawaban. Lalu beberapa saat, malaikat Jibril turun membawa surat An-Nisa ayat 69 ini, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan para orang-orang yang jujur, yang senantiasa berkata benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, itu adalah sebaik-baiknya teman untuk kita. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat sidqu, as-sidqu berubah menjadi fa'il atau menjadi subjek tadi ya. Sodik, ada kalimat sodik, ada siddiq. Nanti kalau sodik itu orang yang jujur, tapi dalam satu hal. Kalau siddiq itu orang yang jujur dalam setiap hal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siddiq, orang yang jujur di setiap hal, apa saja. Tapi kalau sodik, orang yang jujur dalam satu hal. Tetapi hal yang lain, wallahu a'lam, gitu. Nah, kejujuran ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
terkait dengan kejujuran, beliau tidak hanya dipercaya oleh para sahabat-sahabat beliau, namun orang-orang yang memusuhi beliau pun tidak ragu dengan kejujuran beliau. Maka walaupun orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk urusan amanah mereka tidak ragu, tidak segan untuk menitipkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi untuk urusan amanah orang-orang kafir Quraisy itu tidak ragu untuk menitipkan barang mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah adalah orang yang mereka benci. Oleh karena itu, kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan oleh sahabat-sahabat beliau ataupun orang-orang yang memusuhi beliau. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan tentang kisahnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam berdagang ke Romawi, ya, berdagang ke Syria, Damaskus. Kemudian di sana ada Raja Heraklius. Nah, Raja Heraklius ini meminta rombongan orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ini menghadap mereka. Dan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah Muhammad itu orang yang pernah berdusta? Maka Abu Sufyan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah berdusta. Padahal Abu Sufyan itu pada saat itu musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah menyampaikan itu, teman-teman Abu Sufyan menegurnya, wahai Abu Sufyan, kenapa engkau tidak berdusta saja tentang Muhammad kepada Raja Heraklius? Kemudian Abu Sufyan menjawab, aku khawatir kalau aku berdusta tentang Muhammad, bukannya Muhammad yang dianggap pendusta, tetapi dirikulah yang dianggap pendusta oleh orang-orang. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta sedikit pun. Sehingga pada usia 35 tahun, orang-orang memberikan kepercayaan kepada beliau tentang pada saat itu ada perselisihan siapa yang pantas untuk membawa Hajar Aswad ke tempat semula, karena pada saat itu ada bersih-bersih di Ka'bah gitu ya. Kemudian ada banjir ya, kemudian yang menyebabkan Hajar Aswad itu berpindah. Kemudian mereka berunding siapa yang pantas. Maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Sebelumnya mereka mengadakan undian. Dengan kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak membawa Hajar Aswad itu sebagai orang yang diistimewakan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar sorbannya, kemudian meletakkan di tengah-tengah, lalu semua kabilah, pimpinan-pimpinan kabilah itu memegangnya dari ujung-ujung. Kemudian Rasulullah pada usia 35 tahun itu mendapat gelar Al-Amin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu belum diangkat Nabi, apalagi diangkat menjadi Rasul. Nabi saja belum, apalagi Rasul. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang-orang yang senantiasa berbuat kejujuran akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat
wal qanitina wal qanitat, was-sadiqin, was-sadiqat, was-sabirin, was-sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-saimina was-saimat, wal hafizina furujahum, wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang jujur masuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki, orang-orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, wal qanitina, dan orang-orang yang taat baik laki-laki maupun perempuan, was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun perempuan, was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, was-saimina was-saimat, orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki, wal hafizat, dan perempuan, wadzakirina Allaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya baik laki-laki, wadzakirat maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Orang-orang yang jujur masuk dalam kategori yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berkata jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, fa inna sidqa, karena kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menunjukkan kepada kebaikan, innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan itu akan menuju surga. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita singgung tentang perbedaan antara shadiq dan siddiq. Shadiq itu orang yang jujur dalam salah satu aspek. Jadi dalam salah satu aspek kejujuran, ya, dalam satu hal. Tetapi siddiq jujur dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergelar as-siddiq, orang yang jujur di setiap urusan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan bergelar as-shadiq, tetapi as-siddiq, yakni orang yang tidak diragukan kejujurannya karena jujur di setiap permasalahan dan setiap keadaan. Itu yang pertama yang dapat menyebabkan sempurnanya keislaman seseorang. Yang kedua, yakni wasyukru, yakni rasa syukur. Yang dapat menyempurnakan keislaman seseorang yang kedua adalah karena memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Kemudian Allah juga berfirman pada surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakattum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum.
tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian. In syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi bisa kita garis bawahi, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri, dan Allah Subhanahu wa taala lagi Maha mengetahui. Mari kita pahami apa itu syukur. Asyukru, bersyukur itu, ya, Imam An-Nawawi menulis di dalam kitab Qami'ut Tughyan, wa syukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Jadi syukur itu terbentuk dari ilmu, keadaan, dan perbuatan. Jadi seseorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dari pengetahuannya tentang nikmat, kemudian kondisinya dalam menghadapi nikmat, kemudian ketika mendapatkan nikmat itu diarahkan kemana. Maka fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Maka orang-orang yang bersyukur, yang paham betul tentang bersyukur itu, huwa ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Dia memahami betul bahwa segala nikmat yang ada minal mun'im, dari yang maha memberikan nikmat. Jadi pengetahuan yang pertama yang mesti kita hujamkan di diri kita adalah pengetahuan tentang nikmat semuanya minal mun'im, berasal dari yang maha memberikan nikmat. Wal halu, dan kondisi, wal farhul hasilu bi an'amil mun'im. Jadi kondisi ketika kita mendapatkan nikmat, al farhu, senantiasa bergembira mendapatkan hasil apa yang kita upayakan itu. Kenapa? Bi an'amil mun'im, karena semua itu adalah nikmat-nikmat dari yang maha memberikan. Oleh karena itu, orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang kecil nikmat itu, tetapi memandang siapa yang memberikan nikmat. Jadi al-farhul hasil bi an'amil mun'im, gembira selalu dengan hasil yang diperoleh karena dia paham betul bahwa nikmat-nikmat yang ada pada dirinya bersumber dari yang maha memberikan nikmat, yakni al-mun'im, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wal amal, dan perbuatan orang yang bersyukur itu adalah wal qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Jadi perbuatan orang-orang yang bersyukur adalah menegakkan apa yang diinginkan oleh al-mun'im. Jadi ketika mengetahui, memahami betul bahwa nikmat itu datang dari yang maha memberikan nikmat. Yang kedua, kondisinya bergembira, senantiasa menerima hasil apapun yang diperoleh, baik besar maupun kecil, itu dia pahami bahwa bi an'amil mun'im, semua itu dari yang maha memberikan nikmat. Dan kemudian dia amalkan, yakni apa yang ia peroleh, apa yang ia dapat, disesuaikan dengan apa yang diinginkan al-mun'im, yaitu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya boleh bertanya, gitu ya, ayah bunda sekalian, apa sih yang paling membahagiakan kita di dunia ini, gitu ya? Apa kira-kira yang paling membahagiakan kita di dunia ini, gitu ya? Itu pertanyaannya. Coba boleh ada yang menjawab, silahkan. Apa yang paling membahagiakan kita di dunia ini? Atau bisa pakai chat juga, Ustadz. Boleh, silahkan. Keluarga yang soleh, Ustaz. Ya, keluarga yang soleh, alhamdulillah. Semoga yang menjawab Allah anugerahkan keluarga yang soleh. Amin. Amin.
Ada lagi yang paling membahagiakan di dunia ini? Jadi yang paling membahagiakan kita sebenarnya adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang paling membahagiakan kita nih di dunia ini, ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Pengen anak soleh, Allah berkehendak, Allah anugerahkan anak yang soleh. Ingin punya rumah, kehendak Allah, kita punya rumah. Maka yang paling membahagiakan hidup kita adalah segala keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya berikutnya adalah, bagaimana kalau kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Itu yang jadi masalah. Jadi bagaimana kalau tadi kan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, itu bahagia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Nah, inilah yang kebanyakan kita menjadi kufur. Tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memahami tadi, tidak memahami ilmu tentang bersyukur, yakni ilmu tentang bersyukur itu apa? Ma'rifatun ni'mah minal mun'im, memahami betul bahwa nikmat itu dari yang maha memberikan nikmat. Kemudian kondisi senantiasa bahagia apapun yang Allah berikan, mau besar maupun kecil. Mau ujian, mau nikmat dalam pandangan kita, tapi bagi Allah, bagi orang yang beriman semuanya nikmat. Musibah sekalipun, bagi orang yang beriman, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Di masa pandemi sekarang ini, bukan orang-orang yang tidak bertakwa saja yang Allah uji, yang Allah berikan kesulitan di masa pandemi ini, tetapi orang-orang yang beriman pun ternyata Allah berikan ujian yang sama dalam hal itu. Tetapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang beriman itu al-farhul hasil bi an'amil mun'im. Dia tetap gembira, dia tetap lapang dada apapun yang Allah berikan, Allah timpakan kepada dirinya. Kemudian dia tetap berbuat, menegakkan apa yang diinginkan oleh yang maha memberikan nikmat. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Shibli mengatakan bahwa mendefinisikan syukur itu, Imam Shibli mendefinisikan syukur itu adalah asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah. Jadi bersyukur itu menurut Imam Shibli, ru'yatul mun'im, memandang siapa yang memberikan nikmat. La ru'yatul ni'mah, tidak memandang nikmat. Gitu ya. Tidak memandang apa yang didapat, tetapi memandang siapa yang diberi, siapa yang memberikan, tidak memandang apa yang diberikan. Gitu. Namun sebagian kita, ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa asyukrul am, bahwa bersyukurnya orang-orang awam, umumnya orang bersyukur itu alamat am, terhadap makanan, wal mashrob, terhadap minuman, wal malbas, terhadap pakaian, dan segala sesuatu yang bersifat fisik. Umumnya orang bersyukur dalam hal itu. Umumnya orang bersyukur dalam mendapatkan harta. Tetapi lebih dalam lagi, Imam An-Nawawi mengatakan orang yang bersyukur adalah ala waridatil qulub. Orang yang bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala ala waridatil qulub. Hatinya senantiasa bergetar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi apapun. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat bijak sekali sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tidaklah ada satu hari yang paling aku sesali selain mataharinya tenggelam
pada hari tersebut di mana umurku berkurang namun amalku tidak bertambah. Jadi bersyukurnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertambahnya amal soleh yang ia lakukan setiap hari. Namun apabila kebaikannya tidak bertambah, maka itu adalah hari penyesalan baginya. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melakukan sholat duha kemudian berkata, saya sudah sholat duha, tetapi Allah tidak memberikan rizki kepada saya. Padahal kalau kita pahami, orang yang melakukan sholat duha itulah sebenarnya rizki dia, karena tidak semua orang bisa melakukan sholat duha. Jadi ketika kita mampu melaksanakan sholat duha, kemudian hal yang kita harapkan belum Allah berikan, sebenarnya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu menegakkan sholat duha itulah rizkinya. Ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang berulang-ulang di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan syukur. Ya, ada bangsa jin ketika mendengar pertanyaan ini, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Ar-Rahman, maka bangsa jin menjawab, la bisyai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jadi ketika bangsa jin mendengar pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman yang diulang-ulang sebanyak 31 kali, maka bangsa jin menjawab, la bisyai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada satupun dari nikmat-nikmatmu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami, falakal hamdu, maka sesungguhnya bagimu segala puji. Kemudian Abdullah ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala dia membaca, ketika Ibnu Abbas membaca surat dari salah satu surat dari surat Ar-Rahman, kemudian dia menjawab, la bi ayyiha ya Rabb, tidak ada satupun ya Rabb. Maka surat ini atau ayat ini yang kita kenal dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terdapat 31 kali di dalam surat Ar-Rahman dari 78 ayat. Jadi hampir separuh daripada surat Ar-Rahman berbentuk pertanyaan. Pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan gelar surat Ar-Rahman itu dengan Arusul Quran, mempelainya Al-Quran. Maka beliau mengatakan likulli syai'in arush wa arusul Quran suratul Rahman. Jadi setiap sesuatu itu memiliki pengantin. Dan pengantinnya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Yakni fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat di ayat 13, 16, 18, 21 sampai 77, jeda pengulangannya tentang nikmat yang Allah tanyakan kepada kita, apakah kita mendustakan, sebanyak 31 kali, tidak lebih, berulang berselang dari 3 ayat. Maka Imam Khazin, ya salah satu mufassir, karrara hadhil ayat takriran lin ni'mah. Jadi surat ini, ayat ini Allah maksudkan berulang-ulang agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa taqidan fi tadhkiri biha, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dan mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar.
Jadi pengulangan ayat ini pada surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diawali dari ayat yang ke-13 sampai ayat 77 adalah menurut Imam Khazin, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang yang bersyukur akan Allah tambahkan, dan orang-orang yang tidak bersyukur Allah ancam dengan azab yang amat pedih. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa lihat pada surat Ibrahim, pada surat Ibrahim tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian manusia dinyatakan sebagian besarnya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah disebabkan karena manusia senantiasa berbuat zalim dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad Ali Toha Durrah dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang sebanyak apapun dirinya berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Saya ulangi, sesungguhnya seseorang sebanyak apapun dirinya berbuat baik dan beribadah kepada Allah, perbuatan baik dan ibadahnya itu tidak akan sepadan dengan sekecil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Jadi ibadah kita, perbuatan baik kita, sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah kita, masih tidak sebanding dengan sekecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Kemudian beliau mengingatkan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sehingga kita patut untuk bersyukur. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada yang menghindarkan dirinya dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk diriku, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bandingannya tadi, sebesar apapun amalan kita, sebaik apapun sedekah kita dan sebagainya, tidak sebanding dengan, tidak sepadan dengan sekecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang itu tidak bisa masuk surga mengandalkan amalannya, dan seseorang itu juga tidak bisa diazab ya dengan neraka, tidak dihindarkan dari neraka, wala ana, termasuk diriku, kata Rasulullah, kecuali birahmatin minallah, aku dan kalian semua mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang dapat menyempurnakan keislaman kita adalah karena kita memiliki sifat rasa malu yang kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak memiliki rasa malu, silahkan berbuat sesuka hatimu.
Ya, hadis Arba'in, hadis yang ke-20 dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa makna haya, jadi makna haya, al-haya itu rasa malu, ya, rasa malu, itu berdekatan dengan asal kata hayat. Hayah itu hidup. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa kata haya berdekatan dengan kata hayah. Malu dengan hidup. Maka beliau mendefinisikan berikutnya adalah hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Jadi hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh kadar kematian hati seseorang, sehingga setiap kali hati mati, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Sehingga setiap kali hati hidup, ya, munculnya rasa malu, pada saat itu pula maka menjadi muncul sifat-sifat yang sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menempatkan rasa malu bagian dari keimanan. Jadi bukan cuma al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari kepada keimanan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tegas lagi menegaskan dalam hadis beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu nastahi ya Rasulullah. Maka para sahabat, nastahi ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini udah memiliki rasa malu. Maka qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalikum, bukan seperti itu, walakin man istahya minallahi haqqal haya. Tetapi orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqal haya, yang sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, orang man istahya minallahi haqqal haya, siapa yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqal haya, sebenar-benarnya malu, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, mereka menjaga kepalanya dan apa saja yang ada di kepalanya. Yang ada di kepala kita apa kira-kira? Kutu, ketombe, atau yang lain? Yang ada di kepala kita, otak kita ada di kepala. Bagaimana kita menjaga otak ini agar senantiasa mengarah kepada ketaatan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga, agama, dan bangsa dan negara. Sudah berapa besar sumbangsih kita pada perjuangan umat yang kita sumbangkan dari pemikiran kita. Di kepala kita ada mata kita. Sudah berapa banyak objek yang kita pandang, yang dari sekian objek itu, sudahkah pula mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, dengan mata ini kita memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata ini kita sering memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita sering jelalatan menyaksikan kemaksiatan dan sebagainya, bahkan mencari-cari maksiat dengan matanya. Kemudian di kepala kita ada telinga kita. Sudah berapa miliar kata yang masuk telinga kita, di antara kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat yang kita dengar, adakah kalimat yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, telinga ini lebih asik mendengarkan ghibah, fitnah, dan sebagainya. Kemudian di kepala kita ada lisan kita. Ada lidah kita yang tidak bertulang.
Maka saya bermuhasabah tentang lidah ini. Saya berpikir begini, ayah bunda sekalian, para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kadang sering berpikir sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam senantiasa memegang lidahnya. Ya, Abu Bakar senantiasa memegang lidahnya dan mengatakan bahwa kebanyakan manusia terjerumus pada murka Allah disebabkan karena ini. Kemudian saya berpikir begini, jangan-jangan ada di antara saudara-saudara kita, kawan, handai taulan, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga kita, istri, anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita, orang yang kita kenal, maupun orang yang tidak kenal. Hingga saat ini jangan-jangan ada di antara mereka yang menyimpan luka hati yang mendalam disebabkan karena kita tidak mampu menjaga kata-kata. Jangan-jangan ada orang yang hingga saat ini siapapun dia menyimpan segores luka yang mendalam disebabkan karena tidak mampu menjaga kata-kata. Para ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yahfazil batna wa ma hawa. Kemudian orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga perutnya dan apa saja yang akan dikandung oleh perutnya. Bukan cuma memperhatikan bagaimana zatnya, halal atau haram, bahkan memperhatikan lebih jauh dari itu lagi, yakni memperhatikan bagaimana mendapatkannya dan kemana mengolah rizki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa pahami betul dalam kitab Risalah Qusairiyah, salah satu kitab akhlak yang ditulis oleh Imam Qusairi, dikisahkan ada seseorang, ya seorang alim yang menangis sepanjang hari hampir 40 tahun, bersedih sepanjang hari hampir 40 tahun. Kemudian orang-orang yang bertemu dengan beliau menduga bahwa beliau kehilangan harta, menduga bahwa beliau kehilangan sanak famili, menduga bahwa beliau mendapatkan kerugian dalam perniagaan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada seseorang yang berani menanyakan kepada beliau karena sering kali berjumpa dengan beliau, wahai Syekh, apa yang menyebabkan engkau bersedih sepanjang hari? Aku tidak melihat secuil pun kegembiraan dari wajahmu. Kamu ingin tahu apa yang terjadi pada diriku? Aku adalah seorang pendosa. Bagaimana bisa begitu ya Syekh? Padahal engkau adalah orang yang soleh, engkau rajin beribadah dan sebagainya. Ketahuilah wahai saudaraku, dulu 40 tahun yang lalu, aku kedatangan saudara-saudaraku guna menjamu mereka. Aku siapkan hidangan yang cukup banyak untuk mereka, untuk menghormati mereka. Dan salah satu menu dari hidangan itu adalah ikan bakar. Kemudian setelah mereka makan, guna menghilangkan ikan bakar, bau amis dari ikan bakar yang mereka makan, aku mengambil secuil tanah dari tembok tetangga. Kemudian aku gunakan untuk mereka mencuci tangan dengan menghilangkan bau amis ikan yang mereka makan. Setelah mereka selesai mencuci tangan, aku baru sadar bahwa secuil tanah itu aku ambil dari tembok tetangga yang bukan hak milikku. Maka pada malam itu juga aku cari pemilik rumah itu tapi tidak ketemu. Kemudian esok harinya aku cari dia. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, hingga tahun yang ke-40 ini. Aku mencari dia, namun tidak juga berjumpa dengannya. Bagaimana aku bisa bergembira sedangkan aku telah mengambil hak saudaraku? Padahal baru hanya secuil tanah untuk mencuci tangan saudara-saudaranya. Bagaimana aku bisa bergembira sementara aku belum bisa meminta maaf, belum meminta ridho dari sesuatu yang aku ambil yang bukan hak milikku. Wal yahfadil batna wa ma hawa, menjaga perutnya dan apa saja yang dikandung oleh perutnya. Wadhkuril mauta wal bilah. Kemudian orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat kematian, bukan cuma mengingat kematian, wal bilah.
Orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mengingat kematian, tetapi walbila sadar betul bahwa dirinya kelak akan menjadi bangkai yang busuk. Orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mengingat kematian, tetapi sadar betul bahwa dirinya kelak akan menjadi bangkai yang busuk. Badan kita yang saat ini kekar, kita bangga-banggakan. Yang wajah kita berbangga diri dengan ketampanan saat bercermin. Semuanya pada saatnya kelak akan hancur. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, tertimbun tanah dan sebagainya. Waman aradal akhirah. Siapa yang mengharapkan kebaikan akhirat. Taraka zinatad dunya, kata Rasulullah, hendaklah dia meninggalkan kemegahan dunia. Dalam artinya bukan meninggalkan dunia, berhenti kerja dan sebagainya, tetapi menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu semua, menjaga kepalanya dan apa saja yang ada di kepalanya, menjaga perutnya dan apa saja yang akan dikandung oleh perutnya, mengingat kematian dan sadar betul bahwa dirinya kelak akan menjadi bangkai yang busuk, faqad istahya minallahi haqqal haya. Sungguh ia adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Dan yang terakhir, yang dapat menyempurnakan keislaman seseorang adalah karena memiliki husnul khuluq, yakni memiliki akhlak yang bagus. Jadi bisa saya ringkas bahwa yang dapat menyempurnakan keislaman seseorang, yang pertama adalah disebabkan karena dia senantiasa menjunjung kejujuran. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, senantiasa memiliki rasa malu yang ia arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah buah daripada kejujuran, rasa syukur dan rasa malu adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya bukan saja dipuji oleh sahabat-sahabat beliau, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga memuji akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Bila kejujuran dijunjung tinggi, rasa syukur menyelimuti segenap jiwa, dan malu kepada Allah menjadi prioritas utama, maka yang dipancarkan adalah akhlak yang mulia. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Tafadhol kepada jamaah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik. Mungkin satu Ustadz terkait dengan masalah jujur ini Ustadz. Ya. Jadi bagaimana perspektif jujur dalam pengertian berdiplomat itu, setelah berdiplomasi. Jadi kadang-kadang semacam strategi begitu Ustadz. Tapi jadi bagaimana menerangkan itu seperti diplomat. Jadi kadang-kadang orang tidak langsung straightforward menyampaikan sesuatu, tetapi muter-muter gitu Ustadz dalam rangka untuk mungkin seperti sales atau yang lain. Dari alasan gitu ya? Iya. Untuk sesuatu yang dituju gitu. Iya, jadi tapi tidak dalam maksud untuk berbohong, tetapi menjadi bagian dari diplomasi begitu Ustadz. Jadi tidak straightforward, tidak tedeng aling-aling menyampaikannya begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya, pada intinya diplomasi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, dalam berniaga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tetap ya yang dicontohkan beliau adalah menghindari berbohong. Gitu ya. Ya menghindari berbohong. Jadi pada intinya diplomasi apapun ya, mau muter-muter, mau yang kemudian yang dituju cuma itu, yang pada intinya ketika kalimat-kalimat itu dilontarkan, ketika kalimat-kalimat diplomasi menceritakan tentang barang dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah ingin menjual sesuatu atau ujung-ujungnya minjam uang dan sebagainya, yang jelas alasan itu sebaiknya tadi sebagaimana makna jujur itu sendiri, berkata sesuai dengan kenyataan. Gitu Pak. Jadi usahakan untuk senantiasa berkata sesuai dengan kondisi yang memang dialami. Gitu ya. Jadi kalau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan dunia makanan dan sebagainya, mereka sangat tabu sekali untuk menceritakan itu. Tetapi kalau urusan akhirat, mereka senantiasa, khususnya untuk diri mereka, mereka senantiasa berkomunikasi dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga kadang-kadang Hanzalah misalnya mengatakan bahwa dirinya adalah munafik. Gitu. Sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah mengatakan bahwa dirinya munafik. Munafik engkau Hanzalah, munafik. Hanzalah telah munafik. Para sahabat yang lain keheranan. Mengapa engkau mengatakan bahwa diri engkau munafik ya Hanzalah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasukkan nama engkau ke dalam daftar orang-orang yang munafik. Maka Hanzalah mengatakan bahwa bagaimana saya tidak menjadi munafik? Ketika maka sahabat-sahabatnya mengajak Hanzalah dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hanzalah, ada apa engkau wahai Hanzalah? Kenapa engkau mengatakan bahwa dirimu munafik? Maka ia menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menjadi orang yang munafik? Ketika aku berada di sisimu, engkau bercerita tentang surga, seolah-olah surga itu ada di depan mataku. Engkau berkisah tentang neraka, seolah-olah neraka itu berada di depan mataku. Sehingga ketika engkau bercerita tentang surga, keinginan besar aku ingin masuk ke dalam surga. Ketika engkau bercerita tentang neraka, betapa takutnya aku tentang neraka. Tetapi ketika aku pulang, aku lupa dengan surga dan neraka yang kau kisahkan, aku bersenda gurau dengan keluargaku. Bagaimana aku tidak menjadi seorang munafik? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah misalnya, pernah mengalami kelaparan yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan dunia. Ya, sangat-sangat lapar sekali. Beliau kan termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu yang kemudian menjadi sufi katanya. Ahli sufah itu adalah sekumpulan sahabat-sahabat Nabi yang belajar dari beberapa daerah yang jauh, kemudian mereka kehabisan bekal, kemudian mereka bertempat tinggal di belakang emper Masjid Nabawi. Gitu ya. Itu maka koridor Masjid Nabawi itu sufah, sehingga orang yang menetap di situ disebut ahlu sufah, termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat kelaparan, kemudian dia kadangkala mengikat perutnya dengan batu. Kadangkala dia tempelkan perutnya ke tanah. Pada satu hari dia ingin ya sesuatu itu diberikan oleh sahabat beliau. Maka dia duduk di tempat di mana sahabat-sahabat termasuk Rasulullah pada jalan yang sering mereka lewati. Maka beberapa saat kemudian dia duduk di situ, kemudian datang sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Dengan bahasa isyarat, Abu Hurairah ini meminta kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong bacakan satu ayat, satu firman Allah untukku. Padahal maksudnya untuk aku sangat kelaparan, tetapi dengan bahasa yang sangat-sangat halus sekali, Abu Hurairah mengatakan, wahai Abu Bakar, bacakan satu ayat untukku. Yang kemudian Abu Bakar tidak menangkap isyarat itu. Kemudian pergi. Kemudian datang yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ternyata Abu Hurairah mengatakan hal yang sama dan kemudian Umar pun tidak mengerti apa maksud Abu Hurairah.
Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah seolah-olah mendapatkan oase di padang pasir yang sangat-sangat gersang, gitu ya. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya. Sebelum Abu Hurairah berkata, Rasulullah tersenyum dan mengajak Abu Hurairah untuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Rasulullah memberikan segelas susu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Abu Hurairah untuk minum. Beliau mengatakan, undang sahabat-sahabat kita yang berada di Sufah untuk minum bersama kita. Maka secara manusiawi, ya, Abu Hurairah sangat kesal dengan Rasulullah. Saya nih lagi kehausan dan kelaparan. Kenapa masih disuruh untuk memanggil saudara-saudara saya di Sufah? Kemudian saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di Sufah diundang untuk minum susu bersama Rasulullah SAW, dan mereka dihidangkan lebih dulu dibandingkan Abu Hurairah. Yang kemudian mereka sudah minum semua. Rasulullah kemudian mengatakan, hanya engkau dan aku yang tersisa. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan Abu Hurairah untuk minum susu, yang kemudian Rasulullah terakhir minum dari susu tersebut. Itulah kaitannya dengan dunia. Diplomasi yang dilakukan oleh Abu Hurairah untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan susu dari Rasulullah SAW. Dia melakukan diplomasi dan sebagainya kan, gitu ya. Maka apapun alasan kita, maka hindarkanlah untuk berdusta atau berbohong. Maka Rasulullah SAW mengingatkan untuk para penjual, pisahkan barang yang jelek dengan barang yang bagus. Gitu ya, dipisahkan. Biar nanti ketahuan harganya, harga yang jelek berapa, harga yang bagus berapa, dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Moga bermanfaat. Saya ada pertanyaan lagi ya. Itu sudah jelas, Pak? Ya, cukup, Ustaz. Ini ada beberapa kalau ada kekurangan. Kemudian ada dari chat ini, Ustaz. Ya, mohon saya baca ya, Pak. Boleh, langsung, Ustaz. Bagaimana yang pertama dari Pak Haji Firdaus? Bagaimana cara memperbaiki hati yang menghitam karena rasa malu yang berangsur-angsur hilang? Jadi hati yang berdosa, ya, ketika kita berbuat dosa, hati itu seperti lembaran putih sebelumnya. Maka ketika seseorang berbuat dosa, hatinya ada noda hitam. Berbuat dosa lagi, maka titik-titik hitam berikutnya akan menyelimuti hatinya. Maka lama-kelamaan orang yang tidak menyadari, orang-orang yang kemudian tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, lama-lama hatinya akan menjadi hitam dengan titik-titik yang banyak itu. Nah, bagaimana kalau rasa malu itu beransur-ansur hilang sebabkan titik-titik hitam itu? Maka perlu kita senantiasa bermuhasabah. Maka perlu kita senantiasa bermuhasabah, kemudian apa yang kita lakukan, maka muhasabah ini sangat penting bagi diri kita semua agar kita menyadari tentang apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, orang yang senantiasa melakukan dosa disebabkan karena kurangnya bermuhasabah. Yang kedua, kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, apa perkataan Ibnu Mas'ud tadi? Bahwa tidak ada satu hari yang paling aku takutkan, yang paling aku sesali, yakni pada saat itu matahari tenggelam, sementara umurku semakin berkurang, dan sementara amalku tidak bertambah.
Maka muhasabah itu sangat penting kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, cara memperbaiki hati yang hitam, maka bermuhasabahlah apa yang telah dilakukan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beristighfar, memohon ampun, semoga noda hitam itu dapat ditimpa dengan kalau tulisan salah gitu ya. Kalau kita ibaratkan kertas, maka noda hitam itu bisa kita tip-ek gitu ya dengan yang putih, sehingga noda hitamnya tertutupi dengan yang putih. Jadi muhasabah dan beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu ada orang seperti itu, maka kita doakan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan jujur, bolehkah mengklaim sesuatu? Padahal sesuatu itu belum terjadi, tapi kita memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu kemungkinan akan terjadi 70%. Misalnya menjanjikan membayar hutang bila pembayaran proyek sudah cair. Pada kenyataannya ada masalah yang membuat tak kunjung dibayar. Jadi apabila kita berencana, maka jangan lupa menyertakan insya Allah. Ya, maka jangan lupa kita menyertakan insya Allah. Kalau kita berjanji untuk menjanjikan sesuatu, gitu ya, jangan lupa menyertakan insya Allah. Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita sudah berusaha. Adapun meleset itu di luar rencana kita. Gitu kan? Tadi kan yang paling membahagiakan dalam hidup kita adalah keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ini keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu, sebelumnya kita ucapkan insya Allah, selanjutnya kita bermuraqabah, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuhasabah. Apa sebenarnya yang menjadikan hal itu meleset dan sebagainya. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada para orang tuaku yang ingin menambahkan dan sebagainya. Dari Pak Rizky ya, Pak Rizky Amru, mohon dimaafkan. Pak Firdaus, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Cukup? Baik Ustadz, saya kira waktunya juga sudah jam 6.40. Bisa kita tutup insya Allah pertemuan kita. Bisa dipandu kita semua untuk berdoa bersama Ustadz Inan. Baik, mari kita tawajuhkan hati kita tundukkan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bayangkan betapa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan kehilapan, sehingga kita bisa menghayati segala apa yang telah kita lakukan selama ini. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbal alamin, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kehilapan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Otak kami belum kami maksimalkan untuk berfikir tentang ayat-ayat-Mu ya Allah. Maafkan otak kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang belum mampu memanfaatkan otak kami untuk berfikir tentang ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maafkan telinga kami ya Allah yang sering mendengar kemaksiatan ya Allah. Yang senang mendengar kemaksiatan ya Allah. Yang senang mendengarkan ghibah, fitnah dan sebagainya ya Allah.
Ya Allah, ampunilah mata kami yang senantiasa jelalatan menyaksikan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampunilah lidah kami, ya Allah. Ampuni lisan kami, ya Allah. Lisan yang jarang sekali menyebut asmamu, ya Allah. Lisan yang jarang sekali membesarkan namamu, ya Allah. Lisan yang jarang sekali membaca ayat-ayatmu, ya Allah. Lisan kami lebih banyak membicarakan masalah dunia dan sebagainya, ya Allah. Ampuni lisan kami, ya Allah. Apabila ada saudara-saudara kami yang hingga saat ini, ya Allah, disebabkan lisan kami, ya Allah, ada di antara tetangga-tetangga kami, ada di antara saudara-saudara kami, ada di antara teman-teman kami, dan semua bahkan orang yang tidak kami kenal, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terluka hatinya disebabkan karena lisan kami tidak mampu menjaga kata-kata, ya Allah. Ampuni lisan kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami, ya Allah. Mungkin pernah mengambil barang orang lain, sadar maupun tidak kami sadari, ya Allah. Pernah menggosok barang orang lain, ya Allah. Ampuni tangan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami, ya Allah. Mungkin banyak melangkah kepada tempat-tempat yang bukan tempat sujud, ya Allah. Bahkan menuju tempat maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampuni segala anggota tubuh kami semuanya, ya Allah. Hati kami yang kurang khusyuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampuni kami, ya Allah, yang saat ini memiliki harta, ya Allah. Namun kami menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kami, ya Allah. Padahal itu semua adalah anugerah darimu, ya Allah. Bukan semata-mata pekerjaan kami, ya Allah. Jika engkau tidak berkehendak, kami tidak memiliki apa-apa, ya Allah. Terima kasih atas pemberianmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ya Allah. Bunda kami, ya Allah, yang kau kisahkan di dalam Al-Quran ketika mengandung dan melahirkan kami, ya Allah. Wahnan ala wahnin, ya Allah. Derita di atas derita, ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini, ya Allah. Di pagi hari ini, ya Allah, kami memohon ampunan untuk bunda kami, ya Allah. Ya Allah, balaslah setiap tetes darah bunda kami, ya Allah, dengan surgamu, ya Allah. Balaslah setiap tetes keringat bunda kami, ya Allah. Jerih payah bunda kami, ya Allah. Balaslah setiap desah nafas dan kecapean bunda kami, ya Allah, dengan keridhaan dan surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayah kami yang bekerja siang dan malam, ya Allah, mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Kadang mereka melanggar perintahmu, ya Allah. Ya Allah, balaslah setiap langkah ayah kami dalam mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Kemudahan untuk menuju surgamu, ya Allah. Balaslah setiap tetes keringat ayah kami, ya Allah. Setiap jerih payah ayah kami, ya Allah, dengan kasih sayang dan surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kakek nenek kami, ya Allah, balaslah kebaikan mereka, ampuni dosa mereka, paman bibi kami semuanya, saudara-saudara kami, ya Allah. Handai taulan kami, ya Allah, tetangga-tetangga kami, ya Allah, yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang telah berbuat baik kepada kami, namun hati kami yang dengki, ya Allah, melakukan suuzon kepada mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Balaslah setiap kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada istri dan anak kami, ya Allah. Kami belum menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan istri-istri kami istri yang salihah, ya Allah, yang takut terhadap neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Anak-anak yang membahagiakan, ya Allah. Anak-anak yang mampu menarik kami, ya Allah, ketika kami membutuhkan pertolongan, ya Allah. Anak-anak yang menjemput kami di surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kami pemimpin-pemimpin yang soleh, ya Allah. Pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Pemimpin yang menegakkan kebenaran disebabkan takut kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan keberkahan pada apa yang Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betapa banyak yang kami inginkan, ya Allah, tetapi lisan kami tidak mampu mengatakannya, ya Allah, tetapi Engkau Maha tahu atas kebutuhan kami, ya Allah.
Penuhilah kebutuhan kami ya Allah, baik yang kami minta maupun yang tidak kami minta ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan atas segala salah dan khilaf, kebenaran milik Allah, kekurangan dan kehilapan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.